Yuhu foodies, kali ini kita vakansi tipis-tipis yuk ke Kota Bogor. Kita cari kulineran receh khas Kota Hujan bareng sama Marshall Sastra. Jadi di sini nih lihat, semua satu deret dari ujung jalan sana sampai ujung tadi itu semuanya makanan. Pak, halo Pak. Ini bakso apa Pak? Bakso bening Mang Udin. Bakso bening Mang Udin. Saya mau cobain foodies bakso bening Mang Udin. Saya pesan satu porsi Pak. Kalau lagi ngider di Surya Kencana nih, kita bakal menjumpai banyak gerobak bakso bening kayak begini nih foodies. Sesuai namanya, kuah baksonya tuh emang bening, gak pekat kayak kuah bakso lain yang ada tulang sapi atau tetelannya. Jangan khawatir kuahnya bakal hambar, soalnya Mang Udin pakai kaldu sumsum tulang sapi nih foodies buat racikan kuahnya. Terus untuk ukuran baksonya juga mungil kayak gini nih, biar makin kenyangnya nampol, ada juga aneka mie yang bebas kita pilih. Nah foodies, sebelum diguyur kuah, tambahin cuka dan kecap asin juga ya ke dalam mangkok, biar rasanya makin sedap. Ini memang kuahnya itu memang gurih banget. Jadi kaldunya itu memang berasa banget. Kita langsung coba baksonya nih. Kalau dilihat sih baksonya empuk banget dan halus banget nih sesuai namanya. Baksonya ini enak banget. Jadi bener-bener halus dan teksturnya itu juga pas gitu. Jadi gue kadang-kadang nggak suka bakso yang terlalu lembek dan juga nggak suka bakso yang terlalu keras. Tapi ini pas. Terus rasa daging sapinya itu juga berasa banget. Duh, ini mah seger banget ya foodies. Apalagi tadi udah pakai sambal juga nih. Rasa kuahnya ringan tapi tetap tuh terasa gurih gitu di lidah. Baksonya juga bikin nagih sih ini. Kecil, kenyal, bikin pengen makan dan makan terus. Seger banget. Nah, harga bakso bening ini harganya per porsi 17.000. Kalau pakai bihun, mie atau kecel, baksonya itu cuma dapat 7 biji. Tapi kalau baksonya aja 17.000 itu dapat 10 biji. Gitu. Di sini nih orang-orang Jakarta kalau lagi liburan, lagi weekend, apalagi libur lebaran kayak gini rame banget nih di sini. Cobain jajanan-jajanan di sini, semuanya enak-enak banget. Perut udah mulai kenyang nih, tapi hasrat jajan kok masih membara ya. Masih banyak nih foodies jajanan yang belum kita icipin di sini. Nah daripada bingung, mending kita bungkus aja. Gimana? Bapak, nah foodies, sebelum pulang saya mau beli oleh-oleh dulu nih. Nah Bogor itu kan khas banget sama asinan Bogor. Nah di sini juga ada nih asinan jagung bakar. Asinan sayur atau asinan buah mah itu udah biasa ya. Sekarang kita cobain yuk asinan jagung bakar nih foodies. Kuy. Bakar dulu jagungnya sampai matang, baru habis itu pisahkan bulirnya. Biar makin segar, tambahkan potongan timun, gula, garam, dan juga sambal. Terakhir, baru deh tuh kasih kuah asinannya. Wih, warnanya sungguh menggoda ya foodies. Racikan cabai merah halus dan cukanya itu loh. Ih, bikin ngiler abis. Gimana? Kalian pasti sibuk ngebayangin rasanya kan? Nah, biar nggak penasaran langsung aja tancap gas lah ke asinan jagung Pak Sabur yang ada di Surya Kencana Bogor. Bukanya setiap hari ya foodies, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Gaskeun! Nah foodies, pas banget nih. Udah kenyang, cobain 2 makanan dan juga nggak lupa bawa oleh-oleh buat dibawa pulang ke rumah. Jadi Bogor nih nggak jauh dari Jakarta. Bagi yang di Jakarta bisa juga naik kereta, bisa naik mobil, banyak kendaraan bisa datang ke sini cobain makanan-makanan yang ada di Surya Kencana ini. Pokoknya enak-enak banget. Makan receh, menu receh tapi rasa
nggak receh. Foodies, coba tebak deh, unggas apa yang paling tajir sedunia? Pokoknya sultan banget. Ayo, tahu gak? Wih, burung. Pak, jualan burung. Burung belibis, Burung apa, Pak? belibis. Beli bis. Waduh, bis malam apa antar kota dalam provinsi, Pak? Yes, jawabannya adalah burung belibis. Gimana nggak kaya? Soalnya unggas yang satu ini hobinya belibis gitu loh. Tapi beneran loh, buat yang bosan makan ayam atau bebek, cobain deh burung belibis. Udah pernah cobain belum? Konon nih rasanya lazis dan beda banget sama unggas lainnya. Belibis adalah jenis burung air yang biasanya hidup di tepian pantai. Bentuknya mirip antara ayam dan bebek, punya paruh panjang dan pipih, dan belibis juga dikenal sebagai itik yang bisa bersiul. Jadi jangan GR ya kalau di pantai ada yang bersiul. Kalau ini apa, Pak? Sama burung belibis yang gedenya. Oh. Yang gede dipotong-potong, kalau yang anakan. Jadi sepintas mirip ayam dong Foodies nih, potongannya Foodies. Ini yang bagian sayapnya burungnya yang agak gede dipotong-potong, kalau yang agak kecil dia dijualnya utuh. Ini sate-satenya juga Pak bagiannya? Oke. Boleh deh Pak, saya mau Pak, yang potongan sama yang ini. Saya bantuin ya. Ayo. Untuk daerah yang bukan pesisir, belibis susah didapat Foodies. Nah, kalau yang dijual Pak Ali ini belibis kiriman dari daerah Indramayu, Jawa Barat. Karena ukurannya beragam, belibis ini dijual ada yang bentuk potongan, ada yang bentuk utuh. Nah, kalau bagian kulit dan jeroan ini diolah jadi bentuk sate-satean Foodies. Sebelum digoreng, daging belibis ini dipotong garis-garis biar garingnya tuh sampai ke dalam. Goreng ya Foodies. Belibis yang dijual di sini udah dalam bentuk ungkepan ya Foodies. Nah, kalau gorengnya sih sesuai selera. Mau yang kering banget atau masih agak-agak basah, tinggal request aja ya sama si bapak, oke? Foodies sudah matang nih, kita icipin dulu ya. Kayaknya baunya ini udah semerbak banget, bikin perut lapar. Yo, saya coba dulu ya Pak. Wah, cepet juga nih gorengnya. Selain apinya yang besar, minyak di penggorengannya ini juga banyak. Jadi kayak ala-ala teknik deep frying gitu deh. Foodies, burung belibis goreng. Ini jualnya gerobakan kayak gitu Foodies. Jadi memang nggak ada nasinya. Kalau misalnya mau makan, ya biasanya orang-orang beli untuk dibungkus. Nah, udah ada sambalnya nih Foodies. Jadi udah siap santap lah pokoknya. Oke, ini yang tadi utuhan ya Foodies. Kita bongkar. Burung belibis goreng Pak Ali bukanya mulai jam 5 sore ya Foodies. So, pembeli biasanya beli untuk lauk makan malam nih. Bagian pahanya Foodies. Kita coba rasa originalnya dulu Foodies. Gurih Foodies. Ini perpaduan antara bebek dan ayam kayaknya Foodies rasanya. Sambalnya ini enak Foodies. Ada rasa manis, pedas, gurih. Foodies nggak nyangka banget kalau rasanya seenak itu. Walaupun sama-sama burung, tapi tekstur belibis ini beda sama burung puyuh atau burung dara loh. Malah kayak lebih mirip bebek gitu loh. Oh iya, belibis yang dijual di sini dikirim dalam bentuk masih hidup dan langsung dimasak. Burung belibis ini karena dia lebih cenderung ke bebek ya. Jadi dagingnya ini agak lebih keras dari kulit ayam. Tapi masih bisa diterima sih Foodies. Nggak yang alot-alot banget gitu ya. Ini pengolahannya juga pas. Dia nggak terlalu asin dan bumbunya pas lah pokoknya, gurih. Walaupun teksturnya sedikit lebih keras dari ayam dan bebek, tapi gurihnya belibis ini boleh banget diadu Foodies. Nih yang agak gedenya Foodies. Jadi ini tadi bisa dibilang belibis balita, ini yang udah dewasa. Kulitnya lebih tebal Foodies, dia teksturnya tuh emang apa ya, lebih nempel nih ke tulangnya. Kalau sama daging ayam, dia lebih gurih, mirip-mirip daging bebek, cuman dia lebih teksturnya ini lebih keras daripada daging bebek Foodies.
Waduh, kalah glowing nih sama Belibis goreng. Foodies, nih yang paling best seller di warung burung Belibis. Ini ada sate-sateannya karena satu tusuknya itu Rp1.000 Foodies. Ini bisa ngemil enak sore-sore sambil dicocol sama sausnya ini. Karena dia berlemak ya, jadi keluar minyaknya ini agak banyak. Yang bosen sama olahan ayam atau bebek bisa banget ya cobain Belibis si burung sultan yang satu ini Foodies. Tapi walaupun dibilang burung paling kaya, jangan salah kalau Belibis goreng ini harganya super receh. Foodies, ini harganya ya, satenya Rp1.000, potongan ini Rp5.000 aja, dan kalau mau yang utuh cuma Rp35.000 aja Foodies. Makan receh, harga receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies yang ada di Bekasi, tahu gak ada makanan lazis nih yang receh bin nampol? Siapa bilang yang digeprek selalu ayam? Warga Bekasi emang kreatif banget sampai kepikiran bikin olahan seafood geprek gitu loh. Kok bisa ya? Hai Foodies, nah udah pada tau kan ini apa aja? Ini marlin fillet, udang, ada kepiting. Nah coba, ini ikan apa? Kalau yang jawab ikan tuna, salah. Ini ikan salmon. Nah, mau tau kan mau diapain ini semuanya? Kita tanyain aja sama yang ahlinya. Ya kalau cuma seafood sih biasa aja ya Foodies. Jadi apa nih bedanya sama seafood yang lain? Ini semua bahannya, semua seafoodnya ini mau diapain mas? Kita nanti spesial geprek. Geprek? Ya, betul. Emang bisa mas? Bisa. Ini lain dari yang lain. Nah ini baru beda nih dari yang lain. Ternyata bukan cuma ayam aja yang bisa digeprek ya. Seafood juga nggak mau kalah. Bisa juga dong digeprek Foodies. Kayak apa? Spill dong Vian. Ini masih gerak-gerak ya Foodies? Jadi masih fresh banget nih Foodies. Nah ternyata nih Foodies, semua seafood yang digunakan di sini masih fresh banget. Lihat aja tuh kepitingnya masih hidup. Jadi harus dimatikan dulu sebelum diolah. Nah kalau udah dipotong-potong, kepiting harus dicuci bersih dulu ya untuk menghilangkan kotoran yang terbawa sama kepitingnya. Oke Foodies, tadi ini udah dicuci, sekarang kita akan rebus ya mas? Ya. Oke kita tunggu ya, selama berapa? 3 menit? 3 menit. 3 menit. Nah Foodies, info just for you nih, dalam proses perebusan kepiting akan berubah warna menjadi kemerahan. Ini karena adanya reaksi senyawa kimia tertentu yang terdapat pada kepiting terhadap suhu panas. Perubahan warna ini juga bisa jadi tanda nih kalau untuk mematangkan kepiting. Tunggu sampai warnanya berubah menjadi merah ya. Foodies, kita udah nunggu 3 menit nih, sekarang kita akan angkat. Berikutnya kita ke proses apa mas? Penggorengan. Ini dia nih Foodies, proses penggorengannya yang membedakan olahan seafood geprek dengan seafood lainnya. Layaknya ayam geprek yang dibalut sama tepung, kalau di sini kepitingnya yang menggunakan tepung. Kepiting dicelup ke tepung basah, kemudian masukkan ke tepung kering untuk menghasilkan balutan tepung crispy ya. Aduh Foodies, ini nyiprat ya mas? Iya betul. Nah kalau udah masuk ke dalam penggorengan nih, pantang untuk langsung diaduk Foodies, karena crispy-nya nanti bisa gagal. Tunggu sampai kering dulu ya. Kalau udah baru deh tuh aduk-aduk dan bolak-balik kepitingnya. Gorengnya juga harus pakai api sedang supaya matangnya sampai banget tuh ke dalam. Jadi udah kering, sekarang kita boleh aduk ya mas ya? Nah ini nih salah satu yang menentukan kelazisan dari seafood gepreknya Foodies. Sambal geprek khas seafood geprek Maya yang juara banget rasanya. Di sini punya trik nih untuk mengolahnya. Semua bahan sebelum diulek ini Foodies harus digoreng terlebih dulu. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, lalu ditambahin garam, penyedap rasa dan juga kaldu bubuk. Cara menghaluskannya pun masih pakai ulekan loh, nggak pakai blender. Otentik banget ya. Nah kalau Foodies doyan banget pedes, kalian bisa request levelnya. Mas, kayaknya kalau saya ngulek nggak bakal beres nih mas. Oke siap, saya gantiin aja. Kayak mas aja ya. Saya pokoknya nunggu kepiting gepreknya Ya. di meja makan. Oke, Oke. siap.
Nah foodies, menu lainnya yang bakal kita icip itu ada salmon geprek. Yummy. Kalau biasanya salmon dibikin sushi, di sini digoreng tepung dong. Kedai seafood yang satu ini emang berani tampil beda ya. Selain olahannya yang unik, seafood di sini juga dijual dengan harga yang receh foodies, mulai dari 28.000 aja. Kondisi negara kita yang kaya akan hasil laut, tapi masih jarang nih orang yang suka makan ikan, bikin pemilik jadi tergerak untuk menjual seafood di sini dengan harga receh. Terus gimana caranya ya biar nggak rugi? Karena seafood itu tergolong mahal ya foodies. Tenang, semua seafood di sini dibeli langsung dari tempat pelelangan ikan Belanakan di Jawa Barat. Inilah rahasianya supaya bisa memberikan harga receh ke konsumen tuh foodies. Betul-betul strategi penjualan yang bagus ya foodies. Foodies, ini semuanya udah jadi, semua geprekannya. Ini ada salmon gepreknya, terus ada marlin geprek. Semuanya udah digoreng tepung ya, ini ada kepitingnya dan juga ada udangnya. Ulala, bukan cuma ada salmon dan kepiting geprek nih foodies, tapi ada juga marlin geprek plus udang geprek. Just Lavin jangan kelamaan takis nih, udah smell so good. Nah ini dia nih foodies, makan geprek mah kurang afdol ya kalau sambalnya nggak pakai disiram. Cabenya lumayan ya, lumayan pedas. Kebetulan karena saya juga nggak bisa pedas banget, jadi ini berasa pedas. Foodies, salmonnya juara. Meskipun udah digoreng tepung, tapi tekstur daging salmonnya tetap lembut. Ini sih kayaknya menu ini ya, menu salah satu menu unik ya, karena biasanya salmon itu kan kita jumpai tuh di sushi gitu. Dan nggak pernah kedengeran tuh salmon geprek, dan ternyata enak. Aku pikir salmonnya itu teksturnya bakal berubah, bakal agak keras atau agak alot gitu, atau udah nggak enak, tapi ternyata masih tetap rasa salmon kok, enak. Dan yang terpenting di foodies, salmonnya ini nggak amis. Karena pada proses masaknya tadi, salmon dicelup ke dalam air perasan jeruk nipis, setelah itu baru dibalut tepung. Nah, salmonnya udah, oke kita lanjut ke kepitingnya ya foodies. Kepiting di sini sebelum dimasak itu semuanya masih dalam keadaan hidup loh, jadi masih fresh banget. Konon katanya, ini tangkangnya bisa langsung digigit dan udah krenyes. Kalau biasanya kan kulit kepiting itu keras banget ya foodies, dan kita butuh alat khusus untuk bisa memecah capitnya. Nah kepiting yang satu ini super spesial dong, nggak perlu pakai alat penjepit, tinggal gigit capitnya langsung hancur seketika. Ini nih baru solusi makan kepiting no repot-repot ya. Biar makin mantul, jangan lupa dicocol pakai sambal gepreknya yang super duper lazis. Buat kalian yang pecinta pedas, pasti suka banget sambal ini. Karena ini pure bener-bener sambal, dan begitu nyampe di mulut langsung tes. Nyampe ke ubun-ubun langsung, aduh. Gak cuma sambalnya aja yang super mantep ya foodies, daging kepitingnya juga lembut pakai banget. Dibalut dengan bagian kulitnya yang crispy, so lazis. Eits, jangan lupain yang ini nih, marlin geprek yang udah nungguin buat diicip dari tadi ya. Nah untuk ikan marlinnya foodies disajikan dalam bentuk file. Jadi buat yang gak suka makan ikan karena males pisahin durinya, nih bisa banget kan jadi solusi makan ikan yang praktis. Ini dia yang namanya paket komplit, makanan yang lazis dan juga bergizi. Oke foodies, dari semua menu ini, lihat deh. Saya mau habisin semuanya. Sampai piring-piringnya pokoknya sampai kosong. Ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.